Di mana sesi 2 ini para jubir akan saling melempar pertanyaan kepada jubir yang lainnya. Dan untuk tema yang akan kita ambil pada kesempatan malam hari ini pada sesi 2 ialah demokrasi, yang mana di dalamnya bisa meliputi isu kebebasan berpendapat, kebebasan sipil dan pers, penegakan hukum dan HAM dan seterusnya. Setiap jubir nanti akan diberikan waktu 1 menit untuk menyampaikan pertanyaannya kepada satu jubir, dan jubir yang diberikan pertanyaan akan menjawab selama 3 menit. Dan nantinya untuk jubir yang bertanya diberikan masing-masing waktu 2 menit untuk memberikan tanggapan. Apakah para jubir mengerti? Baik, langsung saja kita akan mulai. Untuk pertanyaan dari jubir pertama, Kang Farhan, untuk Kang Christian selaku jubir dari Prabowo Gibran. Silakan Kang Farhan. Cek. Oke, terima kasih atas waktunya. 1 menit ya. Sebelumnya mohon maaf ini sebelumnya Kang Kris atas mungkin pertanyaannya perlu. Sebenarnya nggak kemudian ini banget kok, santai kok pertanyaan saya. Nanti mungkin Mas Iyang yang akan lebih tajam gitu kan pertanyaannya. Pertanyaan saya sederhana. Nah ini juga jadi refleksi buat teman-teman semua ya. Ini Kang Kris, kalau kita atau Kang Christian melepaskan dulu gitu ya baju kepartaiannya, baju koalisinya, saya juga gitu ya. Kawan-kawan juga melepaskan dulu baju-baju atribut politiknya gitu. Setelah melihat debat kemarin, melihat rekam jejak, melihat gagasan, melihat cara metode kampanye yang dilakukan oleh paslon gitu ya. Kira-kira apa sih persepsi Kang Christian terhadap 3 paslon ini? Mungkin itu sih. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak, luar biasa. Boleh tepuk tangannya teman-teman semua. Baik, Kang Christian saya akan beri waktu 3 menit untuk menjawab, yang nantinya Kang Farhan akan menanggapi selama 2 menit. 3 menit dimulai dari sekarang, silakan. Baik, terima kasih. Kalau kita mau bicara objektif ya gitu, tentu kita juga semua bisa punya penilaian yang berbeda-beda dan tentu sah karena setiap orang pasti punya perspektifnya masing-masing. Kalau saya melihat, tentu yang pertama saya komentari adalah paslon yang saya dukung dulu ya dari 02 gitu. Setelah melihat debat kemarin saya melihat bahwa apa yang disampaikan Pak Prabowo memang konsisten. Dalam artian begini, saya dulu gitu ya, dari kalau kita bicara mundur sedikit, saya bukanlah pendukung Pak Prabowo, saya pendukung Pak Jokowi, dan saya juga sempat ragu ketika PSI memutuskan untuk mendukung Pak Prabowo, karena secara saya pribadi, saya masih ragu gitu, apakah memang beliau adalah orang yang pantas untuk duduk sebagai presiden atau tidak gitu. Tapi setelah saya mengikuti acara pertemuan partai secara internal dengan beliau, dan juga saya menyaksikan debat kemarin, saya yakin adalah Pak Prabowo adalah orang yang tepat untuk menjadi presiden. Kenapa? Karena terutama ketika saya mengikuti dalam acara partai pertemuan dengan beliau menyatakan sesuatu yang mungkin secara kata-kata normatif, tetapi saya bisa menangkap emosi dari beliau bahwa memang saya I'm running for the presiden tuh bukannya buat posisi, bukan buat jabatan seperti yang dia sampaikan di debat. Tapi memang saya mau memberi buat negara ini, bahkan ketika saya menyerahkan nyawa pun saya sudah siap gitu untuk negara ini. Jadi saya pikir pasangan ini adalah pasangan yang memang sudah layak untuk didukung menjadi presiden. Kalau bicara objektif lagi tentang pasangan nomor 1 ya, saya pikir kalau secara kata-kata, secara retorika penilaiannya, maka pasangan yang unggul adalah pasangan Pak Amin, karena jawaban-jawaban beliau ya cukup meyakinkan. Tetapi balik lagi, memimpin negara kan bukan hanya dengan kata-kata, tetapi bagaimana dengan aksi. Ya kita harus membandingkan juga rekam jejak, mohon maaf ini, antara kata-kata beliau, janji-janji beliau dulu ketika maju di DKI dengan realisasi ketika beliau maju di DKI. Dan kalau juga kita bicara tentang pasangan calon nomor 3, ya saya pikir Pak Ganjar juga menyampaikan poin-poin yang cukup baik, menyampaikan tentang bagaimana IKN juga gitu, beliau mendukung IKN juga, kita juga melihat itu sesuatu yang baik. Tetapi ya kalau dibandingkan gitu, menurut perspektif saya yang lebih meyakinkan bagi diri saya dan lebih layak untuk mendapatkan dukungan untuk
pemilu besok adalah pasangan dari Prabowo dan Gibran. Mungkin dari saya seperti itu. Terima kasih. Baik, luar biasa. Sisa 20 detik cukup? Cukup. Baik, selanjutnya terima kasih. Langsung Kang Christian saya persilakan untuk memberikan memberikan tanggapan terlebih dahulu. Boleh, Kang Farhan. 2 menit ya. Oke, tadi teman-teman bisa mendengar sendiri ada kata-kata konsistensi dari Pak Prabowo gitu ya. Satu, yang kalau kita bisa cek dulu konsisten melawan Pak Jokowi, sekarang menjadi konsisten mendukung Pak Jokowi. Itu satu poin. Lalu yang poin kedua, Pak Prabowo ini kan 4 kali maju ya sebagai cawapres, lalu capres gitu ya, 4 kali. Jadi menurut saya ketika bicara ini untuk Republik dan mati untuk Republik, menurut saya ya karena belum jadi presiden aja gitu. Itu poin nomor 2. Tapi pada prinsipnya gini sih, saya sangat menghargai perjuangan beliau sampai 2019 gitu. Karena saya sepakat rezim Jokowi itu perlu dikoreksi, sebetulnya itu poinnya. Tapi ketika Pak Prabowo hanya memberikan narasi keberlanjutan, saya kira ada kok banyak teman-teman nanti bisa cek dari 2019 sampai 2023 berapa kali represivitas aparat, berapa kali undang-undang yang dilakukan secara cepat, berapa kali agenda-agenda inkonstitusional diperlihatkan secara nyata. Ini menjadi, apakah ini etika yang kemudian ingin dilanjutkan oleh Pak Prabowo? Mungkin itu sekian tanggapan dari saya, terima kasih. Oke, baik, boleh beri tepuk tangan ya. Baik, di sini ternyata kita akan langsung lanjut saja. Kang Farhan, saya persilakan memberikan pertanyaan langsung kepada jubir dari urutan nomor 3, yaitu Kang Firdians. Persilakan. Aduh, kenapa saya terus yang ngomong ya? Gak enak saya. Ini ya kalau ke iya agak panjang ya. Waduh, 1 menit lagi. 1 menit. Saya tulis khusus ini buat yang saya sayangi dan saya banggakan, Mas Firdian. Ini saya mau cerita dulu ya, semoga cukup waktunya. Dulu saya sangat apresiasi ya sama Pak Ganjar. Dulu bahkan saya juga mendukung Pak Ganjar sampai April 2021. Itu mohon dicatat ya. Kenapa April 2021 itu? Itu pertama kali 3 hari Pak. 3 hari warga Wadas dikepung sama aparat, sama Satpol, sama polisi. Selama 1 hari 1 malam, saya semalam ke sana jam 12 ke Dusun Wadas. Dan beliau itu responsif di chat itu balas, cuman apa yang dilakukan itu sangat-sangat di luar rasa kemanusiaan beliau saya rasa. Lalu di setahun kemudian ada agenda represi juga 3 hari kalau itu, menyerang masjid tuh masalah itu, orang lagi di masjid diserang-serang. Jadi menurut saya ini komitmen kecepatan satsetnya Pak Ganjar itu apakah satset dalam merepresi atau satset dalam membangun gitu, mungkin itu sih. Terima kasih. Baik, luar biasa. Persilakan Kang Firdian selaku jubir dari nomor urut 3 untuk menyampaikan jawabannya selama 3 menit dari sekarang. Ya, oke. Terima kasih Kang Farhan. Pertama, bukan cuman kita, tapi Mas Ganjar sendiri aja berduka terhadap represivitas yang terjadi di Wadas misalnya. Dan kalau misalnya ngomongin secara sederhana, Mas Farhan, atas represivitas yang terjadi misalnya, Mas Ganjar itu adalah gubernur yang atau kemudian kepala daerah, pejabat daerah yang paling proaktif untuk mengambil tanggung jawab dalam permasalahan Wadas. Ya, teman-teman sudah sering dengar pasti bagaimana Wadas itu adalah part of proyek strategis nasional. Dan tentu saja gubernur Jawa Tengah sebagai perpanjangan tangan yang juga diberikan otonomi daerah kepada dari pusat kepala daerah, diberikan tekanan yang cukup besar untuk melaksanakan program-program proyek strategis nasional. Kalau misalnya Anies di DKI, PSN-nya itu cukup menguntungkan karena dibangun yang namanya Giant Wall Sea, sehingga itu bisa mereduksi adanya penurunan air tanah. Tapi kemudian barangkali Anies tidak mendapatkan PSN yang banyak harus dievaluasi, partisipasinya, lingkungan dan lain sebagainya, yang diberikan kebetulan ke Jawa Tengah gitu. Dan ya kita sama-sama melihat banyak rekam jejaknya Mas Farhan, bagaimana Mas Ganjar ketika malam itu terjadi juga langsung menelpon Kapolda dari Jawa Tengah gitu. Dan Mas Farhan juga barangkali ada di tempat ketika kemudian teman-teman Wadas dan teman-teman gerakan sipil
melakukan demonstrasi di depan Gubernur Jawa Tengah, Mas Ganjar juga menemui masa aksi. Kesimpulan besarnya adalah bahwa kemudian Ganjar Pranowo tidak pernah lari dari masalah. Pertanyaan-pertanyaan soal Wadas ditanyakan di berbagai tempat dan tidak ada soal gitu. Makanya satu hal yang bisa jadi komitmen Ganjar Mahfud dikatakan di berbagai forum adalah pertama, mengevaluasi bagaimana berjalannya proyek strategis nasional agar ketika diberikan ke daerah ada partisipasi yang dilibatkan juga kepada masyarakat sipil gitu. Kedua adalah kalau ngomongin represivitas, Ganjar Mahfud itu punya 8 misi, disebutnya 8 gerak cepat. Di dalam misi nomor 7 atau bicara soal percepatan pembangunan demokrasi substansial dan juga percepatan reformasi Polri yang terpercaya dan profesional, disebutkan dengan konkret bahwa Ganjar Mahfud akan mereformasi bagaimana mentalitas dari para aparat supaya kemudian lebih bergaya sipil, dan bagaimana kemudian mereformasi berbagai peraturan-peraturan yang membuat aparat itu lebih mudah diawasi oleh berbagai pihak publik termasuk pemerintahan daerah. Itu cukup jawaban dari saya. Baik, cukup waktunya. Silakan Kak Farhan untuk memberikan tanggapan. Langsung aja. Sudah tadi masih ada pertanyaan follow up-nya, tapi nanti saya aku tanyakan. Yang pertama gini, PSN di Jateng itu ada beberapa ya kawan-kawan ya. Yang paling terkenal Wadas, tapi kalau yang bagus-bagus itu salah satunya KEK Batang. Kalau KEK Batang selalu diapresiasi, diklaim sebagai prestasi Pak Ganjar. Ini mungkin jadi poin tersendiri ya. Jadi kalau KEK Batang yang positif-positif diapresiasi, kalau yang buruk-buruk dilimpahkan ke Pak Jokowi. Itu satu. Yang kedua, saya yakin Pak Ganjar itu orangnya dialektis. Saya pernah bertemu beliau, saya percaya beliau itu orangnya sangat-sangat dialektis gitu. Tapi sebenarnya Pak Jokowi juga cukup dialektis loh, Mas Yang. Kalau ada wartawan ditanya juga jawab gitu. Tapi represi tetap jalan. Nah itu poinnya Pak. Jadi maksud saya adalah perlu adanya komitmen yang kuat dalam artian ketika nanti siapapun presidennya ya teman-teman ya. Saya juga kalau Pak Anies represi ya saya jadi orang pertama mungkin yang akan mendemo di istana ketika nanti jadi presiden gitu ya. Tapi pada poinnya itu Pak Ganjar itu punya satu titik yang nggak bisa dimaafkan gitu. Ngapunten ini, saya sebagai orang yang berada di tengah-tengah agenda itu merasa sangat-sangat diusik gitu kemanusiaannya. Lalu sebetulnya gini, ini pertanyaan reflektif juga ya buat teman-teman ya. Pak Ganjar itu kan selalu bilang sat-sat cepat gitu. Tapi percaya nggak sih ketika kita menomorsatukan kecepatan, akhirnya kemungkinan besar, dan ini kan sat-sat itu kan berarti lebih cepat dari Pak Jokowi kan gitu kan maksudnya. Lebih cepat, lebih tepat, lebih baik dan segala macam. Itu mungkin Mas Yang juga pernah ketika konsolidasi, kalau konsolidasi cepat, biasanya ada tokoh-tokoh yang sudah mengakomodir, iya kan gitu kan, pendapatnya sudah pasti ditokohkan dan segala macam kan gitu. Kalau cepat itu selalu punya konsekuensi terhadap apa coba? Otoritarian gitu loh. Ada otoritas yang kemudian mengatur, ada kekuatan di balik kecepatan itu. Kalau kita pakai fungsi fisika sini ada teman-teman ITB mungkin jarak per waktu kan, ada jarak yang banyak ditempuh, ada waktu yang banyak untuk dialokasikan. Mungkin itu. Terima kasih. Baik, waktunya pas sekali, luar biasa teman-teman semua. Sudah mulai cukup panas.